Hai rekan-rekan, mimpilah setinggi mungkin dan raihlah mimpi itu dengan belajar. Gaya kolom merupakan gaya yang timbul dari interaksi antara dua partikel bermuatan listrik. Bagaimana jika pada suatu ruang terdapat beberapa muatan listrik? Tentu setiap partikel itu akan mendapatkan beberapa gaya. Pada kasus ini kita diminta untuk menentukan lokasi dari partikel bermuatan listrik, agar partikel bermuatan listrik yang lain berada dalam kesetimbangan. Sebagai penggambaran visual, di atas suatu permukaan licin terdapat dua partikel bermuatan listrik. Kita dapat menyebut partikel ini sebagai partikel 1 dan partikel 2. Muatan listrik dari partikel bertanda sama menyebabkan partikel akan bergerak saling menjauh. Apalagi kalau permukaan lantai itu licin. Ini bukan kondisi yang tertulis di lembar soal. Kita akan menancapkan sebuah partikel lain di suatu titik, sedemikian hingga partikel 1 dan partikel 2 berada dalam kesetimbangan gaya, atau tidak bergerak sama sekali. Partikel 3 akan tertancap di permukaan lantai, jadi partikel 3 tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, kita diminta untuk menentukan di mana letak titik dari partikel 3. Pada kondisi setimbang, resultan gaya yang bekerja pada partikel 1 dan partikel 2 adalah 0. Bagaimana kalau kita mulai menganalisa partikel 1? Partikel 1 akan menjauhi partikel 2 karena tanda muatannya sama. Jadi gaya F12 akan menuju ke kiri. Partikel 1 akan mendekati partikel 3 karena tanda muatannya berbeda. Gaya F13 akan menuju ke kanan. Resultan gaya pada partikel 1 adalah 0, F13 minus F12 sama dengan 0. Pada umumnya arah vektor ke kanan bertanda positif ya. Namun sayangnya kita belum tahu jarak antar partikel. Anggap saja jarak antara partikel 1 dan partikel 3 adalah X, dan jarak antara partikel 1 dan partikel 2 adalah D. Ini saran yang cukup berguna. Pada proses perhitungan, nilai muatan listrik itu selalu positif ya, apapun tanda dari muatan itu. Karena tanda dari muatan telah terwakili oleh arah dari gaya yang telah tergambar. Kita bisa menggeser faktor bertanda negatif ke sisi kanan. Kita dapat mencoret faktor K dan Q. Ini merupakan persamaan 1. Sekarang kita akan menganalisa kesetimbangan gaya untuk partikel 2. Partikel 2 cenderung bergerak menjauhi partikel 1. Gaya F21 akan menuju ke kanan. Partikel 2 cenderung bergerak mendekati partikel 3. Gaya F23 akan menuju ke kiri. Partikel 2 juga berada dalam kesetimbangan gaya, F21 minus F23 sama dengan 0. Saya pikir kita telah hafal rumus gaya kolom. Geser faktor yang memiliki tanda negatif ke sisi kanan. Mirip dengan proses sebelumnya, coret faktor K dan Q. Ini merupakan persamaan 2. Menggunakan dua persamaan ini, kita akan berusaha mendapatkan nilai X. Sampai tahap ini, kita hanya perlu keahlian matematika. Tulis persamaan 1 sebagai persamaan Q kapital. Selanjutnya, substitusikan nilai Q kapital ke dalam persamaan 2. Ternyata di kedua sisi terdapat faktor Q per D kuadrat. Coret saja nilai itu. Dari sini, 3x kuadrat sama dengan 2 kali kuadrat dari D minus X. Faktor ini adalah D kuadrat minus 2dx plus X kuadrat. Kita akan mendapatkan persamaan kuadrat. Mungkin kita masih ingat rumus ABC. Akar dari 24D kuadrat dapat ditulis sebagai 2D akar 6.
Terdapat dua kemungkinan nilai X. Menurutku nilai ini tidak mungkin, karena partikel 3 akan berada di sebelah kiri partikel 1. Jika demikian, maka arah dari gaya yang bekerja pada partikel 1 akan menuju ke kiri. Resultan gaya pada partikel 1 tidak akan mencapai kesetimbangan, karena kedua gaya yang bekerja pada partikel 1 sama-sama menuju ke kiri. Jadi jawabannya adalah akar 6 minus 2D. Nilai ini adalah 0,45. Jadi partikel 3 harus ditancapkan 0,45 kali panjang D di sisi kanan partikel 1, agar partikel 1 dan partikel 2 berada dalam kesetimbangan. Selamat belajar semuanya.